Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawan ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama nih sebenarnya daripada sektor cryptocurrency itu kan belum begitu bagus lah ya, masih dalam kondisi ya naik turun, bisa dikatakan untuk Bitcoin ini konsolidasi teman-teman, karena kita melihat dari segi Fair and Greed Indexnya aja dia naik turun juga dari 31 ke area 29 ya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat dari Bitcoin dominance terlebih dahulu teman-teman ya, dimana Bitcoin dominance ini hampir menyentuh di area 63-an ya. Mungkin hari ini kalau dia nggak koreksi bisa di area 63 something teman-teman ya, yang menandakan hal tersebut ya. Kita perlu bersabar ya untuk terjadinya all session teman-teman ya. Cuman di sini yang perlu kalian ketahui ya, kemungkinan besar teman-teman ya all session bisa terjadi karena sentimen positif ini teman-teman ya. Karena hal ini kemungkinan besar teman-teman ya all session bisa terjadi. Semoga saja benar-benar terjadi. Oke, kita langsung bahas. Jadi di sini teman-teman yang Bank of America memprediksikan 4 pemangkasan suku bunga kembali ya Fed di tahun 2025. Apa artinya bagi pasar kripto? Nah, ini menarik teman-teman ya. Kita ketahui ya teman-teman, pemangkasan suku bunga yang terjadi kemarin-kemarin itu membuat gejolak market kripto itu rebound teman-teman ya. Apalagi di sini teman-teman ya, The Fed itu akan melakukan pemangkasan teman-teman ya suku bunga kembali ya kan. 4 lagi ya, 4 kali pemangkasan, yaitu akan berada di bulan-bulan dekat ini. Bulan depan ada pemangkasan nih teman-teman ya. Ini akan sangat-sangat prospek, akan sangat-sangat bullish nih kayaknya bagi sektor kripto. Nah, Bank of America telah meramalkan bahwa akan ada 4 kali pemotongan suku bunga Fed tahun ini, yang merupakan hal yang positif bagi pasar kripto jika itu terjadi teman-teman. Mantap jiwa ya. Jadi Bank of America atau BOFA telah memperkirakan akan ada 4 kali pemangkasan suku bunga Fed tahun ini, yang memberikan prospek yang positif bagi pasar kripto. Bitcoin dan altcoin lainnya dapat mengalami rally yang signifikan seiring langkah Federal Reserve untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Mantap jiwa ya. Jadi Bank of America memprediksikan 4 kali pemangkasan suku bunga pada tahun 2025. Bank of America atau BOFA ya kan telah memperkirakan akan ada 4 kali pemangkasan suku bunga The Fed pada tahun 2025 yang akan dilakukan pada bulan Mei, yaitu bulan besok teman-teman ya. Setelah Mei, Juni, Juli ya, selisih 1 bulan teman-teman ya, 2 bulan kemudian di bulan Juli akan ada pemangkasan kembali, dan September terus Desember. Jadi bulan Mei, Juli, September dan Desember ini akan ada pemangkasan suku bunga teman-teman ya, yang dimana hal ini bisa memicu rally daripada sektor kripto ya. Bukan hanya Bitcoin, altcoin juga bisa rally. Bukan hanya token utilitas, meme coin juga bisa rally ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan hasil hal ini, Federal Reserve Amerika Serikat pada melonggarkan kebijakan moneternya pada FOMC berikutnya yang dijadwalkan berlangsung antara tanggal 6 dan 7 Mei, teman-teman ya. Di sini ada data net interest income out ya teman-teman ya, di mana yang dilingkari merah ya sekitar 450 ini ya teman-teman ya, ini akan ada ya sekitar pemangkasan 25 BPS atau BP ya teman-teman ya, basis point interest rate cuts in May, Juli, September, and Desember tahun 2025. Mantap jiwa ya. Seperti yang dilaporkan CoinGap ya, data inflasi CPI Amerika Serikat tersebut lebih rendah dari ekspektasi yang meningkatkan ya taruhan pemangkasan suku bunga Fed, karena para pedagang menjadi lebih optimis bahwa bank sentral dapat melonggarkan kebijakan moneternya mengingat inflasi mulai mereda. Data inflasi atau PPI bulan Maret juga lebih rendah dari ekspektasi, yang semakin meningkatkan harapan pemangkasan suku bunga ini teman-teman ya.
Sementara itu, alasan lain mengapa Fed Amerika Serikat tampaknya akan memangkas suku bunga pada bulan Mei seperti yang diprediksikan oleh Bank of America adalah karena meningkatnya kemungkinan terjadinya resesi tahun ini, teman-teman ya. Jadi di sini pun CEO BlackRock Larry Fink ya baru-baru ini juga memperingatkan tentang resesi Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa hal itu mungkin sudah terjadi. Dengan demikian, jika diketahui akan resesi ini meningkat, Federal Reserve kemungkinan akan turun tangan untuk merangsang ekonomi. Perlu disebutkan bahwa Presiden Fed Boston Susan Collins ya baru-baru ini menyatakan bahwa bank sentral siap turun tangan jika diperlukan. Jadi pemangkasan suku bunga ya menguntungkan pasar karena apa? Langkah ini teman-teman ya akan menyuntikkan lebih banyak likuiditas ke aset beresiko seperti Bitcoin dan altcoin. Ingat ya, altcoin termasuk dari sektor meme dan token-token lainnya, Ethereum ya kan, Cardano, XRP teman-teman ya, Shiba Inu ya kan, PP ya kan, ada mungkin Picoin juga bisa masuk teman-teman seperti itu ya. Jadi selain itu pasar kripto dikenal berkembang pesat karena fundamental makro seperti itu. Nah, tarif Trump terus menghambat pasar. Nah, sebenarnya kalau Trump kemarin itu nggak ngeluarin tarif seperti ini, mungkin Bitcoin itu udah naik turunnya itu di kepala 90-an, 100 ribuan gitu teman-teman ya. Tinggal menunggu momentum pemangkasan suku bunga aja ya, mungkin Bitcoin bisa melambung sampai di area 120 atau di area 150 US dollar jika Trump tidak menaikkan tarifnya ya. Karena Trump saat ini sedang perang tarif dengan Tiongkok teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya kan, tarif Donald Trump terus menghambat pasar kripto dengan para pedagang waspada terhadap ketidakpastian yang disebabkan oleh tarif dan perang dagang antara Amerika Serikat dan negara-negara lain. Jadi harga Bitcoin telah melonjak melewati angka 86.000 US dollar, turun tajam di bawah 85.000 US dollar karena adanya laporan bahwa Uni Eropa atau UI kemungkinan akan melanjutkan tarif balasan pada barang-barang Amerika Serikat karena kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Cina juga telah menunjukkan bahwa mereka tidak berniat untuk mundur dari perang dagang Amerika Serikat kecuali jika Donald Trump mencabut semua tarif timbal balik dengan ketidakpastian. Seperti itu para ahli seperti kepala strategi Alpha Bitwise Jeff Park percaya bahwa prospek Bitcoin saat ini masih bearish teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kalau Donald Trump ya itu mungkin mencabut tarifnya yang cukup tinggi terhadap Tiongkok dan Uni Eropa gitu teman-teman ya. Mungkin ya kan, mungkin di sini akan terjadi gejolak yang cukup mantap jiwa untuk sektor kripto, rally akan terjadi. Apalagi teman-teman ditambah dengan adanya pemangkasan suku bunga yang diperkirakan oleh Bank of America itu akan terjadi 4 kali. Jadi kemungkinan besar kalau ini terrealisasi benar-benar the real terrealisasi, maka all session bisa dipastikan akan terjadi gitu teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, kalau kalian memiliki modal gitu kan, dalam tanda kutip ada dana dingin, ya kalian bisa ambil aset-aset yang menurut kalian bisa naik signifikan. Oke, mungkin ini dulu, semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.